Om Swastiastu. Halo, perkenalkan nama saya Putri Estira Putri dari kelas 10 MIPA 3 absen 33. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi bab 4 mengenai virus. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama kita jumpai di sini adalah peta konsep. Nah, di mana peta konsep ini merupakan aspek yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Diawali dengan konsep dasar, kemudian dilanjutkan dengan struktur, ciri-ciri, dan diakhiri dengan perkembangbiakan. Nah, kita masuk ke konsep dasar atau konsep besar dari virus. Sebenarnya virus itu apa sih? Virus adalah mikroorganisme patogen yang menginfeksi sel makhluk hidup. Virus hanya dapat bereplikasi di dalam sel makhluk hidup karena virus tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi. Nah, itulah mengapa virus dikatakan sebagai parasit obligat, di mana ia hanya bisa hidup jika menempel kepada sel inang atau makhluk lainnya. Nah, kita masuk ke struktur virus. Diawali dengan kepala. Bisa dilihat pada layar, kepala virus merupakan tempat berisinya DNA dan bagian luarnya diselubungi oleh kapsid. Nah, fungsinya adalah untuk membentuk virus dan melindungi virus dari lingkungan yang berbahaya. Kemudian dilanjutkan dengan leher virus. Nah, leher virus merupakan tempat antara sambungan kepala virus dan isi bagian tubuh dan ekor. Hanya virus kompleks seperti cacar dan rabies yang memiliki leher. Bagian isi tubuh virus yang kering kita sebut dengan viriovirus. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ekor. Nah, pada ekor ini kita bagi lagi nih menjadi beberapa bagian. Yang pertama, selubung ekor, dan yang seperti kaki kita sebut sebagai serabut ekor. Nah, ekor itu apa sih? Ekor merupakan bagian dalam struktur tubuh virus yang berfungsi sebagai alat untuk menempelkan diri kepada sel inang. Kita masuk ke ciri-ciri virus. Yang pertama, virus berukuran sangat kecil atau mikroskopik. Yang kedua, dapat bereproduksi dan memperbanyak diri. Yang ketiga, dapat mengalami mutasi. Yang selanjutnya, tidak memiliki sel dan organ yang biasanya terdapat pada sel. Yang selanjutnya, memiliki salah satu DNA atau RNA. Dan yang terakhir, hanya dapat berkembang biak pada organisme hidup tertentu atau parasit obligat. Nah, masih dalam struktur virus, virus sendiri tidak memiliki membran sel, tidak memiliki organel sel, tidak memiliki nukleus, dan tidak memiliki sitoplasma. Kemudian kita lanjut ke perkembangbiakan virus. Nah, perkembangbiakan virus sendiri dapat kita bagi menjadi dua, yaitu fase daurlitik dan fase lisogenik. Nah, sebenarnya fase daurlitik itu apa sih? Fase daurlitik adalah salah satu siklus yang dianggap sebagai metode utama dalam reproduksi virus. Siklus daurlitik diawali dengan fase absorpsi, di mana virus menempel pada dinding sel inang. Kemudian dilanjutkan dengan fase injeksi, di mana virus menyuntikkan DNA atau RNA yang ia miliki ke dalam dinding sel inang. Kemudian fase eklifase, fase sintetis, fase replikasi, fase fase replikasi, fase perakitan, dan yang terakhir fase lisis atau fase litik. Nah, kita masuk ke siklus yang kedua, yaitu siklus lisogenik. Nah, kira-kira apa sih itu siklus lisogenik? Siklus lisogenik adalah siklus reproduksi virus yang melibatkan integrasi asam nukleat virus ke dalam genom sel inang sehingga menciptakan profag. Nah, di mana fase siklus lisogenik sendiri diawali oleh fase absorpsi dengan fase injeksi, kemudian fase penggabungan, fase pembelahan, fase pemisahan, fase eklifase, fase sintesis, fase replikasi, fase perakitan, dan diakhiri kembali dengan fase lisis. Nah, itu tadi sedikit tidaknya mengenai materi kita hari ini, yaitu virus. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om.